Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Bina Iman GKI Klase Solo ini adalah dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, saya pernah bertemu dengan teman-teman kerja waktu itu di Jakarta, dan teman-teman saya terus terang banyak juga yang Batak. Jadi saya ke komunitas mereka, tiba-tiba mereka ngobrol dan ketawa-ketawa. Tapi saya hanya bisa senyum. Kenapa? Karena saya tidak tahu artinya. Ternyata mereka ngobrol itu pakai bahasa Batak, ya saya sendiri tidak tahu bahasanya apa. Ya kalau mereka senyum, saya ikut senyum. Tetapi dari situ saya sendiri akhirnya menjadi tidak termasuk di dalamnya, merasa bahwa saya itu bukan bagian dari mereka. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa isinya. Walaupun mungkin perbincangan mereka itu hebat, bagus, tapi menurut saya itu tidak ada apa-apanya karena saya tidak tahu. Nah, demikian pula dengan jemaat di Korintus. Nah, di jemaat Korintus, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat ini begitu mengagung-agungkan karunia, banyak karunia dari Allah. Tetapi yang diagungkan mereka adalah karunia berbahasa roh. Bukannya berbahasa roh itu dilarang, tidak. Tetapi harus tahu bahwa apa kegunaan dari bahasa roh itu. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi banyak sekali karunia, diantaranya karunia berbahasa roh, tetapi karunia bernubuat inilah yang dianjurkan oleh Paulus. Kenapa sampai Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus? Karena tadi jemaat di Korintus terjebak bahwa kalau mereka sudah memiliki karunia berbahasa roh, maka mereka sudah hebat. Tetapi Paulus tadi dalam perikop yang kita baca menegaskan bahwa mereka yang memiliki karunia bernubuat itu jauh lebih berharga daripada orang yang bisa berbicara bahasa roh. Nah, ini terkait dengan kehidupan jemaat. Jadi saudara, karunia bahasa roh itu hanya bisa dimengerti oleh roh itu sendiri. Saat seseorang memiliki karunia bahasa roh, maka dia akan berbicara dengan bahasa roh. Dia dengan Tuhan mungkin merasakan sukacita, tetapi kan tidak tahu artinya. Dan itu tidak juga dimengerti oleh orang lain. Sehingga Paulus mengatakan bahwa karunia bahasa roh ini lebih membangun kerohanian diri sendiri dengan Allah. Jadi ini terkait hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, berbahasa roh dengan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia, maka kerohanian kita akan semakin merasakan hal yang luar biasa, merasakan kedekatan dengan Allah. Menggunakan bahasa roh, walaupun kita tidak mengerti bahasanya. Kecuali mereka yang dikaruniai Allah untuk menafsirkan bahasa roh. Lalu apa karunia nubuat? Karunia nubuat di sini bukan berarti karunia untuk meramal, tidak sama sekali. Karunia bernubuat di sini adalah karunia untuk menerima hikmat Allah di dalam menafsirkan kitab suci, dalam menafsirkan firman Tuhan. Sehingga Paulus menekankan kalau seseorang memiliki karunia bernubuat, maka dia akan membangun jemaat. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat Tuhan
untuk menafsirkan firman Tuhan, mengetahui tentang hal-hal yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, yang dinubuatkan dalam kitab-kitab ini dan yang akan terjadi. Dia memiliki hikmat Tuhan karena pimpinan Roh Kudus, kemudian dia memberitakan kepada orang lain. Ini loh, firman Tuhan mengatakan ini. Sehingga dikatakan tadi, dengan karunia bernubuat ini, maka dia akan membangun jemaat. Kehidupan rohaninya bukan dirinya sendiri yang semakin baik, tetapi juga membangun tubuh-tubuh rohani bagi anggota jemaat yang lain. Oleh karena itu, ini yang luar biasa. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Seseorang yang memiliki karunia bernubuat, dia akan paham. Waktu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, oh seperti ini. Sehingga pada saat ada orang lain memiliki persoalan dengan firman Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan ini, dia bisa mengatakan, jangan khawatir, jangan takut. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Bernubuat bahwa di dalam Yesus Kristus kamu akan menerima kehidupan kekal. Nubuat berdasarkan firman Tuhan. Sehingga karunia bernubuat adalah karunia memiliki hikmat untuk menafsirkan firman Tuhan dan ditafsirkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan orang-orang di sekeliling yang menjadi tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga inilah yang dikatakan Paulus, kejarlah kasih, terutama kalau mencari karunia itu karunia untuk bernubuat. Biarlah kita terus diberikan karunia Tuhan dengan berbagai karunia, tetapi karunia bernubuat untuk menafsirkan kitab suci, memahami firman Tuhan dengan baik, itu sangat berguna bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita, supaya kita menjadi pemberita Injil, memahami firman Tuhan dengan benar, dan mendapat hikmat Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Firman menguatkan kami, bahwa kami pun memiliki karunia dari Allah. Begitu banyak karunia dari Allah, tetapi kami rindu untuk terus memiliki karunia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Seperti karunia bernubuat, untuk bisa mendapat hikmat Tuhan di dalam menafsirkan firman Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga kami dapat mengasihi dengan lebih baik lagi, dapat memberi kekuatan bagi orang-orang di sekeliling kami, dan mengantar mereka ke hadirat Tuhan, memberikan pengharapan ada keselamatan di dalam Yesus, dan ada jalan keluar untuk setiap persoalan di dalam Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, dan biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.